Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah Seksualitas, Gender, dan KDRT dari bidang ilmu kesehatan reproduksi. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu yaitu kepada Ibu Dr. Dian Gusta Anggraini Nursal MKM. Nah, kali ini kami akan menjelaskan mengenai materi yaitu KDRT. Mungkin bisa di next. Nah, kami dari kelompok 3 itu beranggotakan 4 orang, di mana itu ada Putri Aisyah Ramadhani dengan saya sendiri, lalu ada teman saya, Dania Oktavina, ada Cynthia Pratama Putri, dan Gaby Afrila. Nah, untuk outline-nya di sini, kita akan membahas itu ada sekitar 9 poin. Yang pertama mengenai KDRT itu ada definisi, lalu ada bentuk dari KDRT, lalu ada fakta mengenai KDRT, penyebab, dan upaya penanganan KDRT. Selanjutnya itu ada mengenai KTP atau kekerasan terhadap perempuan, itu ada faktor penyebab, ada dampak dan pencegahan, serta penanganan dari KTP. Dan sendiri itu masuk kepada ke KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. KDRT sendiri itu merupakan perbuatan yang dilakukan di dalam rumah tangga oleh seseorang dengan sasaran biasanya itu adalah perempuan. Nah, dari KDRT ini dia dapat mengakibatkan timbulnya ada kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, perampasan kepercayaan yang melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Itu menurut Undang-Undang PKDRT nomor 23 tahun 2004. Jadi bentuk KDRT mungkin bisa dijelaskan oleh rekan yang lain. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu ada bentuk-bentuk KDRT. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, pada pasal 5 disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, ataupun penelantaran rumah tangga. Yang pertama ada kekerasan fisik. Perilaku diantaranya seperti menampar, menggigit, memutar tangan, menikam, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada itu kekerasan psikis, di mana tindakan yang dilakukan seperti mengintimidasi dan menyiksa, memberikan ancaman kekerasan, mengurung di rumah, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada kekerasan yang menetap di lingkup rumah tangga. Yang kedua, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. Yang keempat, ada penelantaran rumah tangga, di mana dapat dikatakan dengan kekerasan ekonomik yang dapat diindikasikan dengan perilaku di antaranya seperti penolakan untuk memperoleh keuangan, penolakan untuk memberikan bantuan yang bersifat finansial, dan lain sebagainya. Next. Fakta tentang KDRT di Indonesia berdasarkan temuan dalam catatan tahunan atau CATAHU Komnas Perempuan tahun 2021. Yang pertama ada jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2020 sebesar 269.911 kasus, terdiri dari kasus yang ditangani oleh Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama sejumlah 291.677 kasus. Yang kedua ada lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah 8.234 kasus. Yang ketiga yaitu unit pelayanan dan rujukan UPR Komnas Perempuan sebanyak 2.389 kasus. Dengan catatan 2.134 kasus merupakan kasus berbasis gender dan 255 kasus diantaranya adalah kasus tidak berbasis gender atau memberikan informasi. Yang kedua, adanya penurunan pada tahun 2020. Next.
Faktor penyebab terjadinya KDRT itu ada 4. Yang pertama ada faktor individu seperti korban penelantaran anak, penyimpangan psikologis, penyalahgunaan alkohol, dan lain sebagainya. Yang kedua, faktor keluarga seperti pola pengasuhan yang buruk, konflik dalam pernikahan, kekerasan oleh pasangan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada faktor komunitas seperti kemiskinan, angka kriminalitas tinggi, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada faktor lingkungan sosial seperti perubahan lingkungan sosial yang cepat, kesenjangan ekonomi, dan lain sebagainya. Next. Dampak KDRT yang pertama ada terhadap anak. Yang pertama ada problem emosional, perilaku, dan sosial, di mana bentuk peningkatan perilaku agresif, kemarahan, kekerasan, perilaku menentang, dan ketidakpatuhan, serta juga timbulnya gangguan emosional. Yang kedua ada menumpukan hati nurani, misalnya seperti menghambat perkembangan moral anak, membuat anak melakukan kekerasan juga. Yang ketiga, ada membuat anak gemar melakukan teror dan ancaman. Yang keempat, membuat anak rendah diri atau minat. Yang kelima, menimbulkan kelainan seksual. Yang keenam, membuat otak anak. Yang ketujuh, ada membuat prestasi belajar anak rendah. Baik, selanjutnya ada dampak KDRT terhadap perempuan. Secara psikologis, tindak kekerasan kepada istri dalam rumah tangga dapat menyebabkan gangguan emosi, kecemasan, dan depresi yang secara konsekuensi dapat mempengaruhi kesehatan reproduksinya. Kekerasan terhadap perempuan dapat berdampak fatal berupa kematian, upaya bunuh diri, dan terinfeksi HIV/AIDS. Selain itu, kekerasan terhadap perempuan juga dapat berdampak non-fatal seperti gangguan kesehatan fisik, kondisi kronis, gangguan mental, perilaku tidak sehat, serta gangguan kesehatan reproduksi. Istri yang menjadi korban kekerasan memiliki masalah kesehatan fisik dan mental 2 kali lebih besar dibandingkan yang tidak menjadi korban. Selain itu, juga berdampak terhadap status emosi seperti mengalami depresi, penyalahgunaan atau pemakaian zat-zat tertentu seperti obat-obatan dan alkohol, kecemasan, percobaan bunuh diri, dan keadaan pasca trauma, serta rendahnya rasa kepercayaan diri. Next. Selanjutnya ada dampak KDRT. Selanjutnya ada dampak KDRT terhadap ekonomi keluarga. Yang pertama ada wanita dipaksa untuk mencari nafkah. Yang kedua, biaya tak terduga hunian yang akan ditanggung oleh wanita. Dan yang ketiga ada biaya pengobatan akibat kekerasan. Yang keempat, suami yang tidak memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan itu akan mempengaruhi kepada kondisi psikis dan psikologis perempuan. Dan yang kelima ada mengambil atau merampas atau mencuri harta istri secara paksa. Next. Selanjutnya ada dampak KDRT terhadap kesehatan. Yang pertama ada terhadap kesehatan reproduksi, yaitu berupa gangguan menstruasi seperti monorhagia, hipomenorhagia, atau metrorhagia. Yang kedua ada menopause dini. Yang ketiga ada penurunan libido. Yang keempat ada ketidakmampuan mendapatkan orgasme. Yang kelima ada infeksi pada saluran reproduksi. Yang keenam ada risiko penyakit menular seksual. Yang keenam ada kehamilan yang tidak diinginkan. Dan ada gangguan saat kondisi hamil, yaitu seperti abortus, persalinan imatur, gangguan ataupun kematian pada ibu dan bayi. Dan yang terakhir ada saat kondisi bersalin, seperti kontraksi uterus, persalinan yang lama, persalinan dengan alat, atau bahkan melakukan pembedahan pada saat persalinan. Next. Selanjutnya adalah materi upaya penanganan KDRT. Yang pertama ada dengan pendekatan preventif. Yaitu menyelenggarakan pendidikan orang tua untuk dapat menerapkan cara mendidik dan memperlakukan anak-anaknya secara harmonis. Itu tuh terkait dengan cara didik orang tua kepada anaknya. Yang kedua adalah keterampilan, yaitu memberikan keterampilan tertentu kepada anggota keluarga untuk secepatnya melaporkan ke pihak yang diyakini sanggup memberikan pertolongan jika sewaktu-waktu terjadi tindak KDRT di dalam rumah tangga. Yang ketiga ada pembekalan.
yaitu mendidik anggota keluarga untuk menjaga diri dari perbuatan yang mengundang terjadinya KDRT. Yang keempat, ada penanaman kesadaran. Membangun kesadaran kepada semua anggota keluarga untuk takut kepada akibat yang ditimbulkan dari KDRT. Selanjutnya, ada pemfilteran terhadap media massa, seperti membekali calon suami istri atau orang tua baru untuk menjamin kehidupan yang harmonis, damai, dan saling pengertian sehingga dapat terhindar dari perilaku KDRT. Selanjutnya ada menunjukkan rasa empati dan peduli dengan mendidik, mengasuh, dan memperlakukan anak sesuai dengan jenis kelamin, kondisi, dan potensinya masing-masing. Menunjukkan rasa empati dan rasa peduli terhadap siapapun yang terkena KDRT tanpa sedikit pun melemparkan kesalahan terhadap korban KDRT. Dan yang terakhir ada mendorong dan memfiltrasi pengembangan masyarakat untuk lebih peduli dan responsif terhadap kasus-kasus KDRT yang ada di lingkungannya. Yang kedua, ada pendekatan kuratif, yaitu yang pertama ada pemberian sanksi dengan memberikan sanksi secara edukatif kepada perilaku KDRT sesuai dengan jenis dan tingkat berat atau ringannya pelanggaran yang dilakukan, sehingga tidak hanya berarti bagi perilaku KDRT saja, tetapi juga bagi korban dan anggota masyarakat lainnya. Yang kedua ada pemberian insentif, memberikan insentif bagi setiap orang yang berjasa dalam mengurangi, meminimalisir, dan menghilangkan salah satu bentuk KDRT. Yang ketiga ada menentukan pilihan model penanganan KDRT. Dengan menentukan pilihan model penanganan KDRT sesuai dengan kondisi, korban KDRT, dan nilai-nilai yang ditetapkan dalam keluarga sehingga penyelesaian memiliki efektivitas yang tinggi. Dan pendekatan selanjutnya seperti yang telah tertera di layar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya yaitu ada beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan yang disingkat dengan KTP. Nah, yang pertama yaitu berasal dari individu perempuan itu sendiri, di mana biasanya perempuan yang menikah secara siri ataupun kontrak akan berpotensi lebih besar mengalami kekerasan fisik atau seksual dibandingkan dengan perempuan yang menikah secara resmi diakui negara melalui catatan sipil atau KUA. Yang kedua ada faktor dari pasangan, di mana biasanya perempuan yang suaminya memiliki pasangan lain atau selingkuh biasanya lebih besar mengalami kekerasan fisik atau seksual dibandingkan dengan perempuan yang suaminya tidak mempunyai istri atau pasangan lain. Terus ada juga perempuan yang memiliki suami yang menganggur atau suaminya pernah minum miras ataupun perempuan dengan suami pengguna narkotika akan berisiko mengalami kekerasan fisik atau seksual lebih besar dibandingkan dengan mereka yang tidak pernah menggunakan hal-hal tersebut. Yang ketiga yaitu dari faktor ekonomi, di mana perempuan yang berasal dari rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan yang semakin rendah cenderung memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami kekerasan fisik ataupun seksual oleh pasangannya. Dan yang terakhir ada dari faktor sosial budaya, di mana perempuan yang tinggal di daerah perkotaan biasanya memiliki risiko mengalami kekerasan seksual oleh pasangannya dibandingkan dengan mereka yang tinggal di daerah pedesaan. Okay, next. Nah, selanjutnya yaitu beberapa dampak kekerasan terhadap perempuan, baik itu secara fisik maupun secara psikologisnya. Fisik ada dalam jangka pendek atau langsung, di mana biasanya akan mengalami luka-luka fisik, baik dari yang ringan hingga yang berat, sampai dengan kehilangan anggota tubuh, bahkan kematian. Ada juga kehamilan yang tidak diinginkan, penyakit menular seksual, mengalami risiko lebih besar untuk tertular HIV/AIDS, serta rusaknya organ reproduksi. Nah, untuk jangka menengah atau panjangnya, biasanya korban akan mengalami kehamilan yang tidak diinginkan dan umumnya berakhir dengan aborsi yang tidak aman. Kemudian kehamilan yang tidak diinginkan dengan keluhan fisik yang lebih meningkat karena secara psikologis menolak kehamilan tersebut. Dan ada juga kondisi kesehatan yang menurun akibat luka permanen atau tekanan psikis yang ditimbulkan karena kejadian kekerasan seksual, cacat tubuh, maupun penyakit infeksi seksual kronis. Next, untuk dampak psikologisnya dalam jangka pendek, biasanya korban akan mengalami kebingungan, rasa tidak percaya, hampa, marah, sedih, tidak berdaya, malu,
menjadi agresif, bahkan menyalahkan diri sendiri. Dan ada juga yang menyesali keadaan dalam arti memiliki pikiran-pikiran. Selanjutnya ada juga yang mempertanyakan atau menyalahkan Tuhan, dan lain-lainnya bisa teman-teman lihat di slide. Dan untuk jangka menengahnya, yaitu korban akan mengalami gangguan psikologis lebih berat, misalnya seperti depresi, gangguan identitas terpecah, ada juga bunuh diri atau keinginan untuk membunuh diri. Dan selanjutnya itu mengalami gangguan stres pasca trauma, dan lain-lainnya bisa teman-teman lihat di slide. Untuk pencegahan dan penanganan KTP sendiri ada dua, yaitu ada berasal dari individu maupun dari peran serta masyarakat. Nah, untuk individu, upaya preventif yang dapat dilakukan adalah seperti pelatihan asertivitas normatif. Jadi dalam mengatasi tingginya tingkat kekerasan yang terjadi pada kaum perempuan pada saat ini, pelatihan asertif harus dilakukan dan diterapkan kepada korban, karena pelatihan ini memberikan banyak manfaat untuk dapat mengurangi para korban kekerasan yang tidak berani melapor dan mengajukan hak yang ia miliki agar mendapatkan keadilan. Nah, ada juga peran serta masyarakat. Untuk pencegahannya, masyarakat bisa mengusulkan kebijakan terkait pencegahan KTP ini. Dan untuk penanganannya, masyarakat seharusnya yang pertama tidak menyalahkan, kemudian bisa memberikan informasi adanya KTP kepada pihak berwajib. Kemudian ada juga memberikan informasi kepada korban untuk mengakses lembaga penyedia layanan yang memberikan pertolongan darurat medis dan tempat tinggal sementara kepada korban. Dan yang terakhir yaitu memberikan pendampingan atau bantuan hukum pada korban atau keluarga korban. Next. Nah, selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih. Mungkin ini akhir dari pemaparan materi mengenai KDRT. Dari apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.